Ketua Yayasan Arema Rakyat yang mewakili, yang saya hormati narasumber kita hari ini, Miss Rini, yang merupakan pengurus dari Pokja PAUD Kabupaten Pulau Meranti, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar pada TK, KD, dan Nawada Maseka. Namo Sakyam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semuanya diberkahi dengan sehat, dan ini merupakan karunia yang luar biasa. Karena dengan kesehatan maka kita dapat menjalankan aktivitas kita dapat melakukan kebajikan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Sebelumnya saya awali dengan pantun, ya, sebelum saya berikan sambutan. Sejak saya dekat dengan Miss Rini, dengan Bu Darmi, jadi saya termotivasi dengan belajar pantun. Tapi kalau kurang pas jangan ditertawain ya Bu Darmi, dan ini pakarnya nih. Tapi saya mencoba membuat sendiri. Kalau ada sebuah ladang, bolehkah saya menumpang lautan? Izinkanlah kami hari ini datang untuk berbagi ilmu dan menjalin silaturahmi. Masih ada yang kedua lagi. Hari Minggu membuat ketupat. Ketupat dimakan di hari raya. Ilmu yang dibagi semoga bermanfaat untuk cerdaskan anak-anak bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati serta ibu narasumber, ini pertama kalinya kita silaturahmi ya Bu ya. Ini ada dari ini Pokja PAUD ya, ada dari Ibu KB mana kemarin ya? KB Kasih Bunda sama Setia Bunda yang berada di Dusun Rintis ini. Terus ada juga dari Nawada Maseka Beteng, yang Miss Berdua ini dari Beteng, jauhnya luar biasa ya. Juga Miss Ismida, Miss Rini, terima kasih timnya ya, yang sudah semangat mendukung kami. Yang beri akses untuk kita semuanya, tim dari kami. Sebenarnya kegiatan ini berawal untuk kurikulum, sosialisasi kurikulum Nawada Maseka. Tetapi saya berpikir kalau hanya kurikulum Nawada Maseka sangat terbatas. Apalagi sekarang lagi digerakkan untuk kurikulum Merdeka Belajar, yang mana kita semuanya juga harus tahu ya penerapannya bagaimana sih untuk pendidikan anak usia dini. Dan sebenarnya kegiatan ini rencana kami dari Kementerian Agama akan kami gabungkan dengan pembinaan guru-guru sekolah minggu muda. Tetapi karena ada pemangkasan anggaran, barusan 2 minggu yang lalu ada meeting dengan salah satu ada pemangkasan anggaran. Jadi beberapa kegiatan kami rencana kami laksanakan di sini akhirnya nggak bisa terlaksana. Hanya tinggal sisa kegiatan yang sangat terbatas anggarannya. Tetapi kami berpikir dengan keterbatasan dana yang ada, kami ingin manfaatnya ini tidak terbatas. Walaupun dananya terbatas, tapi manfaatnya tidak terbatas. Dalam untuk mencerdaskan anak-anak kita, ya, anak-anak kita untuk generasi bangsa kita. Hikmahnya dari apa yang kita sharingkan hari ini. Jauh-jauh misalnya dengan timnya, dengan semangatnya luar biasa menempuh jalan berobat yang cukup jauh ya. Sampai tadi hampir tergelincir jatuh karena licin, juga karena ingin sharing, berbagi ilmu dengan ibu-ibu semuanya. Maka saya coba undang pertama kali ini juga kami mengundang dari sekolah umum Bu. Karena kami ini menjadi silaturahmi tadi. Kita sama-sama Nawada Maseka ini sama dengan sekolah PAUD, sekolah KD umum ya, karena ini sekolah formal. Dia setara dengan Nawada Maseka, setara dengan TK, taman kanak-kanak ya. Harapkan dengan adanya pertemuan ini nanti bisa ada silaturahmi yang berkelanjutan ya. Kami juga berharap nanti ini selaku Pokja PAUD Kepulauan Meranti ini kan mencakup semua ya sekabupaten ya. Kami berharap nanti Pokja PAUD ini juga bisa merangkul kami yang dari Nawada Maseka ya, dari Kementerian Agama. Apalagi kalau bisa nanti termasuk misalnya di sini ada KKP PAUD misalnya ya, kami juga ini supaya hubungan kami dirangkul gitu. Misalnya dari KB Setia
bunda ya, aplikasi bunda tadi. Oh ternyata ada ada KKP PAUD loh untuk Kecamatan Pulau Merbau. Nah guru-guru di sini bergabung dengan KKP PAUD. Jadi kita ilmu yang diterima atau informasi baru juga sama-sama tahu, karena tugas kita sama-sama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Kami khususnya untuk di tenaga pendidik di layanan pendidikan ini di Kecamatan Pulau Merbau dan juga Nawada Maseka dari Keting ya, dari KB PAUD Kasih Bunda sama Setia Bunda. Saya berharap nanti terus berlanjut silaturahmi ini ya Bu ya. Kami terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat, membawa berkah, kemajuan bagi kita semuanya. Tidak pandang lebar kami sampaikan, dan dengan mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan ini lancar, diberkati. Semoga kita semuanya maju dan tetap semangat memberikan pelayanan untuk anak-anak kita semuanya. Kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar bagi TK, KB, dan Nawada Maseka dibuka secara resmi. Terima kasih, sekali lagi kami terima kasih dari Kementerian Agama. Untuk selanjutnya nanti dalam 2 jam ya, 2 jam, tapi di sini satu jedanya pakai namanya jadi 90 menit sampai jam 12 nanti Miss ini akan berbagi ilmu karena beliau juga sudah mengikuti berbagai latihan sampai ke tingkat nasional ya kemarin ya. Jadi semoga nanti ilmu yang disampaikan juga membawa semangat bagi kita semuanya, yang membawa tambah wawasan untuk memajukan PAUD TK ya yang berada di Kecamatan Pulau Merbau ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera, dan namo buddhaya. Terima kasih. Guru PAUD harus bahagia dan fokus. Selamat pagi. Pagi. Yes, pakai yes dong. Semangat. Kalau guru PAUD-nya yang nggak semangat itu stunting. Kurang gizi. Ya. Sekali lagi ya, semangat ya. Selamat pagi. Yes. Apa kabar ibu bapak? Baik. Maaf ya bapaknya cuma satu. Dua. Ya. Tiga. Karena tadi bapak ibu ini ya banyak nunggu kami. Jadi untuk di awal ini kita akan bergerak dulu ya supaya kita menerima sharing. Izin saya bukan hebat. Di sini kebetulan Tuhan kasih takdirnya kita bertemu, bersilaturahmi, saling melengkapi. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih buat Bu Meta sebagai penyelenggara Buddha Kabupaten Meranti yang luar biasa. Penghargaan saja tidak cukup buat beliau. Doa yang sangat luar biasa. Perjuangan beliau dari pertama datang sampai sekarang, dan saya yakin ke depan beliau tidak akan pernah berhenti. Itu jadi teladan buat kami. Bagaimana membantu pendidikan, terutama di pendidikan anak usia ini itu luar biasa. Terutama membuat pemerintah. Jadi kalau tadi kami satu tim baru kesini itu belum seberapa. Karena kalau kami lihat Bu Meta itu banyak sekali jalan yang sudah dilewati, itu luar biasa. Mudah-mudahan membawa pahala yang sangat luar biasa buat keluarga. Amin. Terima kasih Bu. Sudah mengizinkan kami hadir di sini silaturahmi juga. Terima kasih buat guru-guru Nawada Maseka, guru Kasih Bunda, guru pembawa Kasih Bunda. Sepertinya saya kenal gitu Bu. Kayaknya saya punya nomor HP ibu di HP saya. Karena sempat dapat bantuan UKS nggak? Atau pernah ikut tugas dasar? Pernah. Saya ingat ibu gitu. Saya ingat ibu kayaknya pernah ikut tugas dasar. Untuk punya kreativitas dan inovasi. Tapi kan hanya ada di desa. Jangan salah Bu. Kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tinggal kita memaksimalkannya saja. Gitu ya Bu ya. Bu, izin Bu Meta, pantunnya terakhir ya. Di awal belum kepikiran, karena harus mikirin ini apa yang berhubungan dengan ternak gunung gitu ya. Jadi nanti PR terakhir. Oke. Di kurikulum Merdeka PAUD
Sebenarnya bingung saya kemarin mau buat materinya apa. Tapi salah satu yang membuat saya jadi berpikir, Bu Meta bilang please banyakin prakteknya. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat tentang STEAM dan BUSPAD. Apa sih STEAM dan BUSPAD itu? Karena STEAM dan BUSPAD menjadi poin keempat dari kurikulum Merdeka PAUD, di mana yang pertama itu kita harus mengenal nilai agama dan moral, ada Tuhan yang Maha Kuasa, jati diri, dan yang terakhir tiga ya, literasi, pembelajaran STEAM, dan menggunakan BUSPAD. Semalam kalau tak salah saya minta tolong sama Bu Meta, Bu, boleh nggak peserta yang hadir ini bawa barang bekas atau bawa bahan alam, ada nggak? Ada Kak, siap sih gitu, yes. Ya kalau gitu nanti ibu-ibu, bapak-bapak dipersiapkan untuk bagaimana melihat STEAM dan BUSPAD ini sangat luar biasa di PAUD nanti manfaatnya. Next, Miss Minda. Hari ini Miss Minda jadi operator saya nggak apa ya. Beliau adalah pengelola kelompok bermain Kasih Maitreya. Beliau juga mengurus bidang organisasi PAUD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini saya perkenalkan sedikit aja. Kalau nggak perkenalan kayaknya nggak kenal maka tak sayang. Kalau ibu ini udah ketemu saya di kelas dasar, ya Bu ya? Udah ketemu ya, tahun berapa Bu di kelas dasar? Kalau tak salah 2017. Ini sama di sini kalau tak salah saya. Pas waktu zamannya 2017 dari bantuan di multimedia kayaknya. Ya 2017 di multimedia. Nama saya Rini, nanti ke depan ketemu di jalan harus sapa. Kalau nggak sapa berarti kita marah. Masa satu keluarga dikatakan satu keluarga, walaupun tempat tinggalnya berbeda, kita tetap harus saling sapa. Gitu. Kita sama-sama orang Indonesia, jadi harus saling sapa. Saya diberikan kepercayaan oleh Yayasan Pres Materi Kebangsaan Panjang sebagai kepala TK Kasih Maitreya SKM tahun ini. Ya, disitulah saya mencari nafkah, belajar banyak sekali. Kalau nggak di sana mungkin saya tak belajar banyak. Sudah mau 12 tahun. Kalau jadi guru PAUD-nya sudah 17 tahun. Baru sih sebenarnya, masih banyak yang kurang. Lalu saya juga diberikan amanah di Pokja Bunda PAUD. Pokja Bunda PAUD itu tim yang khusus untuk membantu pengembangan PAUD se-Kabupaten Kepulauan Meranti di bawah naungan Bunda PAUD Ibu Bupati. Kebetulan Kecamatan Merbau istri KN tadi. Pulau Merbau ya. Pulau Merbau belum ada pengukuhan. Tapi kemarin Ibu Camatnya udah dibukukan, karena Ibu Desanya belum. Jadi nanti perannya bukan hanya Ibu Bupati, tapi Bunda PAUD Camat sama Bunda PAUD Desa itu harus berkembang. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah ada pengukuhan, kita bisa memaksimalkan program-programnya, karena programnya banyak sekali. Saya juga di PAUD Kabupaten sebagai sekretaris. Di PAUD tahu ya Bu ya, himpunan pendidik dan tenaga pendidik anak usia dini. Dari mana ada kita boleh gabung ke PAUD. Kalau di PAUD itu tidak memilih siapapun. Ya. Jadi ayo gabung, nanti kalau boleh tadi kata Bu Meta, ini bisa nggak ikut kursus dan lain sebagainya. Itu bisa dilaporkan mungkin. Laporkan dulu ke Korwil. Biasanya SK untuk pembagian gugus dan PKB itu dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, laporkan dulu ke Korwil, nanti Korwil yang akan Korwil Kecamatan ya. Nanti akan dilaporkan ke Kabupaten. Baru setelah itu akan ada pembagian PKB. Dari situ ada kegiatan-kegiatan gugus, kegiatan-kegiatan organisasi. Gitu. Saya juga trainer untuk diklat berjenjang tingkat PAUD. Insya Allah nanti saya teringat. Jadi kalau nanti ikut diklat berjenjang, kami akan undang dari Akademi Seka ikut, karena itu yang mengadakan nanti sertifikatnya dari Kementerian Pendidikan langsung. Ya, itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan bisa melakukan penyetaraan. Sekarang kalau ibu sudah sudah punya sertifikat tingkat dasar, boleh kuliah hanya 2 tahun aja. Ya, hanya 2 tahun saja. Hanya
2 tahun. Itu di STKIP Aisyah Ridho. Terus kalau misalnya diklat berjenjang itu ada 3, diklat dasar, diklat lanjutan, dan diklat mahir. Yang tahun ini itu dilakukannya secara online, langsung sinkron dengan Dapodik, namanya Sindiklat. Makanya sekarang apapun yang hubungannya dengan diklat pasti hubungannya dengan Dapodik. Nah, saya sangat bangga sekali tahun ini Pada Masika sudah ada Dapodiknya ya Bu ya. Senang sekali saya. Selain bisa banyak sekali diklat yang ibu bisa jalankan. Sebenarnya kalau sudah aktif Dapodiknya, ibu bisa pengajuan akun belajar.id. Ibu sudah pengajuan akun belajar terus diaktifasi di ACC dari kementerian, ibu boleh ikut pelatihan mandiri. Ibu boleh ikut pelatihan mandiri itu dari awal sampai akhir tentang kurikulum merdeka ada di situ. Mandiri, ibu nggak mesti harus ke Jakarta, nggak mesti harus ke Selat Panjang, ibu mandiri aja di sini. Kami sudah selesai. Sudah selesai, wah mantap. Belajarnya sudah siap semua. Berarti ibu ada daftar IKM ya? Mungkin ada di operator kami kan nggak bisa hadir hari ini. Oh iya. Kami sudah aktif belajarnya sudah selesai kami. Sudah selesai ya? Siap-siap sudah selesai. Ibu ada daftar kurikulum merdeka nggak? Pelaksanaan kurikulum merdeka? Belum, nggak apa bu. Ya, ikuti pelatihan mandirinya karena guru belajar kami sudah selesai. mantap. Guru belajar juga sekarang kalau kita sudah punya udah ada aktivasi di Dapodik, Bapak Ibu semua kan punya akun SIM PKB, bisa belajar di sana ada diklat tentang PAUD. Tahun ini ada PAUD HI, diklat PAUD HI. Jadi belajarnya mandiri. Zaman sekarang jangan menunggu orang kasih ilmu, kita yang harus nyari, kita yang harus cari tahu. Ya. Adis, sebentar, video dulu dong yang di desktop. Ibu, Bapak tolong dilihat dulu videonya. Nanti Bapak Ibu kita refleksi ya. Videonya kita akan refleksi ya. Kita akan refleksi ya Bu ya. Boleh di share screen please. Oke. Dari video yang tadi sudah kita lihat ya, bagaimana pembelajaran yang ada di kelas kita. Ada yang mau berpendapat? Nggak dikasih permen nggak? Tapi setiap ibu acungkan tangan untuk berkomunikasi itu adalah salah satu kemampuan literasi. Ya, jangan kayak gini. Siapa yang mau nanya? Nanti diam kan. Pas giliran ibunya ditanya, siapa mau nanya? Ibunya diam juga. Berarti anaknya mencontoh ibunya, bapaknya ya kan? Siapa yang mau memberi pendapat? Kira-kira dari video yang sudah ditayangkan barusan, kelas kita seperti apa?
Apa pendapat Bapak itu? Boleh. Nggak ada salah, nggak ada benar ya? Nggak di buku. Tetapi semua. Pak, Bapak belum Bapak. Alat-alatnya? Alat-alat. Belum ada ya? Itu alat-alat bagaimana kalau kita bicara gini aja ya? Dengan dia ya? Kalau titik-titiknya dari kertas origami, seperti itu, Iya kan? seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya kalau pendidikan PAUD itu yang melalui Guru, anak-anak, ada guru, ada anak-anak, saling bekerja sama. kerjasama buat apa? Gotong royong. Kalau bisa sih untuk memperbanyak kelas, gimana, gitu kan? Ada yang mau berpendapat lain tuh apa? PAUD yang kata ibu bagus seperti apa? Bermain, belajar, karena belajar apa? Bisik-bisik kan? Oh praktek. Awal-awal itu kan itu lebih. Bu, gimana Bu? Menurut Ibu? PAUD yang seperti apa sih yang sempurna itu? Ada lagi Bapak? Apa Pak? PAUD yang ini apa Pak? Tahu PAUD-nya seperti apa? Yang bisa memanfaatkan bahan-bahan dari alam untuk dijadikan bahan belajar. Oh gitu. Biasanya Bapak sudah buat begitu nggak waktu Bapak mengajar? Oh belum. Ya nggak apa-apa. Tepuk tangan dong yang era sama namanya education pendidikan era 4.0. Bahkan Jepang itu sudah 5.0 society 5.0. Lalu gimana nih sekolah kita seperti apa? Apakah kita mengejar beli VR, beli drone gitu ya? Nggak ada duitnya, yang ada cuma biji karet gitu. Ya, oh nggak ada ya? Durian nih? Durian aja ada di Cina nih ya. Gimana? Oke, Ibu nggak usah khawatir, Bapak, Ibu nggak usah khawatir. Education 4.0 itu adalah tantangan. Intinya kita dulu yang senang dulu belajarnya. Kalau kita dengan semangat belajar, apapun juga bisa dijalani. Bu Mena kalau nggak punya semangat, nggak akan dijalani ke pelosok-pelosok sana. Tapi karena semangat, apapun yang terjadi dijalani. Sama, guru PAUD harus punya semangat yang sama. Jadi jangan dulu, aduh susah, nggak punya ini, nggak punya itu. Gajinya kecil, jangan bilang gajinya kecil. Ya, rezeki itu kita yang naik. Kalau kita berpikir positif, doa, lakukan yang terbaik, lancar, datang aja. Walaupun minjemin, orang yang minjemin itu rezeki kan dia. Itu lanjut nih. Nah, ini adalah evolusi industri 4.0 di mana udah banyak berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang Bapak Ibu semuanya punya HP ya pasti ya. Android semuanya, nggak pakai sensor kan? HP Android semuanya. Pokoknya bisa selfie lah. Tapi apakah HP itu kita gunakan untuk selfie aja? Tidak. WA aja? Bisa mendesain sesuatu? Bisa. Nah, jadi kata McKinsey ini dari Global Institute dia bilang suatu saat nanti robot akan menggantikan 800 juta pekerjaan pada tahun 2030. Ini tahun berapa? 8 tahun lagi, jangan-jangan di PAUD-nya robot. Iya loh, serius Bapak Ibu. Saya kalau pulang kampung, dulu kalau masuk ke tol gitu ya, kan ada orangnya ya, bayar. Pas sekarang Pak, nggak tempel aja pakai kartu. Ternyata saya pulang sini, diganti lagi, ini cuma pakai stiker aja. Pakai stiker udah lewat, udah langsung ada masuk ke barcode. Luar biasa. Maka untuk membayar apapun ya, Ibu tahu Shopee kan? Ibu tahu Shopee loh, jauh-jauh dari Bandung tahu Shopee juga ya. Gampang ya belanja ya. Kalau bisa masuk ya. Jemputnya di Kalau tidak ada
Ya, bagaimana kita belanja yang dulunya susah sekarang gampang? Kalau misalnya kita tidak punya pemikiran semangat kayak Bu Meta, nah, kita nggak bisa bertahan. Kita mau tahu yang akan mendidik generasi bangsa. Berarti kita harus punya semangat duluan, karena mereka akan mencoba kita. Next, Miss. Nah, ini dia 10 kunci keterampilan yang harus kita miliki. Dan kita harus sadari apakah kita sudah punya atau belum. Kalau belum punya nggak apa-apa, tambahkan kita. Makanya kita ketemu sekali ini. Yang pertama kita harus punya semangat untuk memecahkan masalah secara kompleks. Ketika kita ada masalah, kita jangan langsung mengeluh atau menyerah. Kita pikir benar, kalau masih bisa dikonsultasikan dengan orang yang lebih tahu, konsultasi. Yang kedua, kita harus berpikir kritis. Ini kemampuan ini itu diperlukan untuk kurikulum modern. Jadi kalau berpikir kritis itu kita harus punya banyak pertanyaan dalam pikiran kita dan kita harus cari tahu. Dan kita harus cari solusi. Berpikir kritis tidak cuma cari tahu aja. Kalau cari tahu aja namanya kepo. Ya, kepo kalau tidak punya semangat yang baik namanya dengki. Ya kan, artinya kan tidak kepo dengki. Gitu. Tapi kalau berpikir kritis dia harus cari tahu. Terus mencari solusi. Selanjutnya adalah kreatif. Cari alternatif solusinya apa nih? Kenapa Pak Afian? Nggak punya drone, nggak punya apa? Kan ada kalau pelapis nanti. Bikin kegiatan ya, karena itu dibutuhkan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang kreatif, yang dia jangan jadi beban. Kalau kita jadi beban, dulu dia berarti ada nggak keluar, minyak mahal. Hanya ngomel aja nggak bisa. Nanti kalau kita hanya ngomel begitu, anak-anak kita akan seperti apa? Selanjutnya mengelola orang, kita harus bersilaturahmi hari ini seperti ini, bekerja sama dengan Paul Kasih Bunda, Paul Setia Bunda, semuanya. Bahkan kami juga minta komunikasi, silakan kalau mau berkomunikasi dengan kami. Kami itu dari kita kasih material bekerjasama dengan banyak sekolah. Tahun ini kami bekerjasama dengan kalau tidak salah 20 lembaga PAUD. Jadi kami juga berkunjung ke tempat mereka untuk membantu apa yang bisa kami bantu. Salah satunya adalah penyaluran bakti sosial kami. Kami banyak anak. Kalau kami tidak punya yang bisa membagi, minimal kami berbagi pengetahuan yang kami punya. Jadi hubungan antara manusia zaman sekarang itu harus ditingkatkan. Jangan gara-gara ada HP jadi saling cuek. Oh itu PAUD itu anaknya banyak, anak kita tak banyak. Jangan saya sebentar. Dia hebat ya bisa banyak siswanya ya. Sebentar saya kita pilih dulu ya. Saya evaluasi. Mungkin pengajaran kita ada yang kurang maksimal. Mungkin karena ketika itu kita juga yang menentukan. Kita harus berkoordinasi. Poin 5 kecerdasan emosi. Jangan sensitifan. Ya, kalau zaman sekarang kita punya pemikiran yang positif, harus semangat saling mengisi, semangat saling membantu, semangat untuk sesuatu yang positif. Zaman sekarang kalau kita sensitifan kan merajuk nggak maju gitu ya. Itu harus semangat gitu. Terus pengambilan keputusan kita harus dapat mengambil keputusan 8 orientasi pada layanan. Jadi kita harus fokus pada layanan kita. Nah, pada masa area kerja seperti apa? Di PAUD kasih guna seperti apa? Seperti tadi pengelolanya sampaikan, kebijakan punya apa? Miss, itu yang akan kami maksimalkan. Seperti itu. Karena di kurikulum Merdeka itu kita dihargai persatuan pendidikan. Kita tak boleh sama. Maka dalam sekabilitas sama maka dalam sekabilitas ini nggak boleh sama. Bahkan guru di antara, misalnya di maka dalam sekabilitas guru TKA sama TKP nggak boleh sama. Kenapa juga nggak boleh sama? Ada yang tahu? Kenapa nggak boleh sama? Karena kalau di TKA itu kan anaknya berbeda umur, jadi kalau berbeda usia itu pembelajarannya tak sama. Iya betul, karena ada usianya. Usia TKA itu usia berapa? 4 sampai 5. Kalau usia TKB 5 sampai 6. Masa belajarnya sama? Gitu kan?
sehingga kurikulum mereka itu sangat menghargai keunikan masing-masing anak, menghargai bagaimana ibu bapak mengajar berbeda. Jadi tak boleh sama mengatakan Pak Kion harus sama ngajarin dengan ibu. Tak boleh. Semua harus memunculkan proximitasnya. Jadi dihargai sekali. Lalu juga ada kemampuan yang ke-9, negosiasi. Kita harus negosiasi muncul dari literasi yang baik. Literasi yang baik. Yang 10, kelenturan berpikir. Kita nggak boleh takut karena ya menurutku ini benar, menurutku ini benar, gitu kan. Kita tidak membuka diri, gitu kan. Itu juga akan membuat kita susah. Nah, ini dia Bapak 4 revolusi pendidikan 4.0. Pada saat abad ke-18, pendidikan itu hanya kerjanya tuh mengajar hafalan. Jadi harus hafal gitu kan. Hafal gitu. Saya dulu SMA pas kayak gitu tuh. Jadi kalau hafal pokoknya sampai dannya tuh komanya pun harus hafal ya kan. Akhirnya kita menjadi orang yang ketika disuruh nggak berani. Itu zaman-zaman abad ke-18. Abad ke-19 itu pendidikan berorientasi pada pengetahuan. Siapa yang paling pintar, dia yang diakui. Pokoknya yang juara 1 yang hebat deh. Yang juara 25 enggak. Padahal yang juara 25 dia juara 1 lomba voli loh. Ya kan? Itu di abad 19. Di abad 2020 abad 20 itu pembelajarannya udah mulai menggunakan internet. Zaman saya SMP sudah mulai menggunakan komputer, sudah mulai ada internet, tapi mahal ya dulu ya. Mahal sekali, susah mau beli kuota BlackBerry pun susah gitu. Nah, di Education 4.0 yang abad sekarang, abad ke-21, pendidikan itu berorientasi pada inovasi. Inovasi Bapak Ibu seperti kurikulum mereka akan semakin mudah. Justru semakin jauh Bapak Ibu dari perkotaan, Bapak Ibu punya originalitas, tapi harus dikemas dengan baik, itu akan menjadi sebuah pelajaran buat se-Indonesia. Makasih begini. Jadi jangan putus harapan. Pokoknya hebat deh kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah menemukan inovasi dari apa? Dari perkotaan sanggup gitu ya. Nah, lanjut. Kita harus mengenal dulu ini apa ya, Mbak? Ada yang tahu ya? Apa tuh? Otak. Iya betul, otak. Otak. Jadi kenapa nih dari pendidikan ke otak? Otak itu pusat dari segalanya di sini. Bahkan kecerdasan emosional ada di sini. Sekarang lagi musimnya neuroscience, ilmu otak. Bahkan ketika kita kemarin itu sebenarnya dari otak ya. Ketika kita itu sedang sedih itu di otak juga. Bahkan dalam kepercayaan saya itu dikatakan kolbu. Ternyata kolbu tempatnya bukan di sini pendidikan itu. Jadi luar biasanya otak kita akan menentukan bagaimana pengajaran kita kepada anak. Seperti apa? Next. Nah, saat lahir, bayi itu memiliki kurang lebih 100 miliar sel otak yang belum saling berhubungan. Makanya stunting itu 1000 hari pertama itu harus diperhatikan. Mungkin ibu-ibu yang sudah mengandung di 4 bulan pertama, di semester pertama 3 bulan ya, 3 bulan itu dikasih vitaminnya A dan DHA ya, A dan DHA. Kasih vitamin kenapa? 3 bulan pertama, yang pertama kali bukan ciptakan perut di rahim ibu kita adalah otak. Bukan tangan, bukan kaki, tapi otak duluan. Makanya kenapa setelah menikah seorang ibu harus betul-betul menjaga tidak memakan minum obat sembarangan, karena bisa mempengaruhi nanti sejarahnya. Di saat lahir, banjir pengalaman indera dari banyaknya rangsangan yang diterima anak akan memperkuat dan memperbanyak sambungan sinaps antar sel. Ibu lihat seperti itu ya, seperti virus-virus ya, bakteri gitu. Nah dia banyak sekali di otak anak. Tapi kalau kita tidak rangsang, dia nggak akan nyambung di situ. Jadi butuh rangsangan. Makanya kenapa dari lahir, dari dalam perut harus diajak bicara. Kalau yang mungkin yang beragama muslim harus didoakan. Ya kan? Yang beragama muslim juga ada itu. Saya pernah mendengar Pak Dirjen waktu aku pergi ke Bandung itu bercerita tentang ada doanya khusus. Jadi ada doanya khusus untuk anak ini nanti ke depan akan lebih baik.
karena dia sudah bisa dirangsang, sinapsa sudah bisa bergerak. Kerja otak sangat efisien, bagian yang tidak digunakan akan dimusnahkan. Jadi kalau nggak digunakan kayak kita nih ya, udah usia sekian gitu, nggak digunakan itu mati ibu, percaya nggak? Mati itu, makanya suka sakit kepala itu kan kita harusnya karena nggak digunakan gitu. Ya, 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 sampai 4 tahun. Jadi anak usia 0 sampai 4 tahun itu otaknya lebih keren dibandingkan kita yang sudah dewasa ini. Walaupun kita sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, sudah kerja, udah hebat gitu kan. Tapi otak anak 0 sampai 4 tahun itu benar. Kenapa? Karena pada saat itu perkembangan otaknya itu seperti ibu kalau skon cuci, mau masukin kan keringat masukin ke air langsung basah nggak? Seperti itu otak mereka. Makanya di usia 0 sampai 4 tahun, bahkan sebenarnya kalau itu sampai 6 tahun itu harus hati-hati sekali karena mereka meniru, mereka menyerap, mereka memandang, mereka mencontoh. Makanya itu sangat harus hati-hati. Jadi pendidikan PAUD itu bukan hanya main, nyanyi, makan, pulang, tapi lebih dari itu. Kita mempersiapkan generasi bangsa yang sangat luar biasa. Nah ini ibu lihat di grafik ini bagaimana pertumbuhan otak itu akan naik dari usia 0 sampai usia 6 tahun, ya kan? Sesudah 6 tahun udah langsung habis aja, nggak ada naik lagi ya. Dari usia 0 sampai 6 tahun itu 85% naik, gitu. Makanya kalau ibu punya balita banyak tanyaan, ini betul-betul ya, kalau banyak tanya keletah gitu ya, keletah betul gitu, dia bicara udah gitu alasan betul, naik sana naik sini nanti jatuh ya. Apalagi kalau anak laki-laki kalau nggak ada luka di sininya nggak asap gitu. Dol di sini gitu kan, dikit-dikit sobek di sini kan. Itu kenapa? Karena otaknya itu begitu sangat luar biasa. Jangan anak dia diam-diam dia nggak melihat ibunya, dia diam-diam dia lihat. Dia diam-diam oh disuka gitu kan. Makanya dia kadang suka ada anak yang dewasa betul gitu ngomongnya gitu kan. Nah iyalah disedot, punya mamanya disedot tuh kayak gitu. Nah ini intinya. Jadi apa yang ibu bapak lakukan di sini itu nggak sepele loh, luar biasa loh. Bapak ini, ibu ini pahlawan, guru SMK, SMA, mereka memang hebat mempersiapkan skill, potensi anak-anak SMK, SMA untuk bisa bekerja. Tapi kalau usia 0 sampai 6 tahunnya mereka tidak dibekali dengan rangsangan yang baik, tidak dibekali dengan moral etika yang baik, maka ketika lulus ya AKM gitu, ya mereka nggak cinta dan sayang dengan sesama, mereka akan jadi dosa, mereka nggak akan berbakti. Jadi bapak ibu yang hadir pada hari ini itu pahlawan sebenarnya. Banyak orang menyepelekan guru PAUD, cuman nani cebokin anak sih. Ya saya sedih ketika dibilang cebokin anak. Kalau anaknya makan di sekolah di rumah bisa makan, sedikit lagi nggak apa-apa. Saya juga masih digituin. Tapi kita punya semangat. Suatu saat nanti mereka akan paham. Mereka bicara begitu karena mereka nggak apa. Dulu ada guru saya nangis subuh dia ngapain pakai bajunya bagus, cebokin anak. Nggak tahu dia ngajarin anak cebok itu nggak gampang loh. Karena ada prosesnya kayak gini. Ya, jadi bapak ibu nggak usah takut. Guru PAUD adalah guru yang hebat, punya masa depan. Bahkan ketua PAUD di pusat itu sudah memperjuangkan guru PAUD harus setara dengan guru TK formal atau setara dengan SD. Harus dihargai. Ya, sedang dalam perjuangan. Lanjut, ini dia. Zaman sekarang kita nggak boleh hanya sebatas mengingat, hanya sebatas memahami saja. Itu bahkan mengerjakannya aja itu masih di dalam taraf berpikir yang sangat rendah. Low order thinking skill. Jadi kalau ibu maaf, kalau masih mengajar ini apa A, ini apa A gitu kan? Itu masih kemampuan berpikir yang tidak rendah. Kalau sampah buang ke mana tempatnya, itu masih berpikir tidak rendah.
understanding, applying. Anaknya udah ngerti, oh iya ngerti. Dan dia bisa buang sampah ke tempatnya, itu applying, itu masih juga tingkat berpikir tingkat rendah loh. Itu belum seberapa. Nah yang diharapkan zaman sekarang itu harus berpikir tingkat tinggi. Dia menganalisis. Itu benar itu ada sampah. Kenapa orang buang sampah sembarangan ya bunda? Saya boleh bantu Kak. Tapi karena itu mulai menganalisis. Makanya kalau ada anak kereta banyak tanya, coba dianalisis mereka. Tapi saya ngerti ya kalau ibu punya anak di rumah itu agak kesel sama anak sendiri. Kalau di sekolah baik-baik tuh sama anaknya ya, ya kan? Bukan karena berbeda kan? Ya kan? Kalau sama anak sendiri, tapi kalau sama anak orang baik tuh tidak akan baik. Kadang gampang ngajak anak orang, ketimbang anak sendiri. Ya betul sekali. Kenapa? Karena beda ketika ibu sedang mengajar, ibu sudah mempersiapkan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Mindset ibu juga kan cuma ketemunya 3 jam. Lah ketemu anak sendiri 24 jam ya. Mau nyuci nggak cari-cari, mau gosok ditarik-tarik. Jadi kan kesel, jadi ilmu tenang kalau ya. Istilah baik-baik, cuma karena kayak singa. Jadi akhirnya anaknya bunda guru paut atau apa sih? Itu wajar sih, kita mengerti sekali anak kondisinya. Tapi insya Allah kita usahakan ya jadi guru paut yang terbaik baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus bisa membagi waktunya. Jangan sampai baik di sekolah di rumah berantakan, kasih gagal. Terus mereka harus bisa mengevaluasi loh. Mereka harus bisa mengevaluasi misalnya ya ketika tadi bunda kenapa orang itu buang sampah sembarangan? Kenapa dia tidak tahu ya? Boleh nggak saya kasih tahu dia suruh buang sampah pada tempatnya? Komunikasi itu adalah salah satu kemampuan literasi. Ya, jangan kayak gini. Siapa yang mau nanya? Nanya dia kan. Pas giliran ibunya ditanya siapa mau nanya? Ibunya diam-diam juga. Berarti anaknya mencontoh ibunya, bapaknya ya kan? Siapa yang mau memberi pendapat? Kira-kira dari video yang sudah ditayangkan barusan, kelas kita seperti apa? Apa pendapat bapak ibu? Boleh. Silakan. Nggak ada salah, nggak ada benar ya? Nggak dibuku. Udah takut semua. Pak, bapak menurut bapak gimana? Jadi kita mau tahu apa? Ketika melihat itu apa sih? Bingung? Apa? Ibu yang lain gimana? Pas aku lihat video tadi, Anaknya sih dari ada kerjasama dia kalau dia ada kerjasama bisa ya. Pembelajarannya kayak gimana? Pembelajaran yang tadi di video tadi. Belum terlalu apa? Kita belum bisa gitu. Alat-alatnya? Alat-alatnya? Itu alat-alat bagaimana kalau kita bicara gini aja ya? Sebenarnya ya. Jangan yang dulu, tapi sudah diamankan. Sama bekas kemasan, kopi, Indomie ya. Terus segala sesuatu yang dari sampah, permen, itu tapi dibersihkan lebih dari biasa. Nah, itu adalah jenis misal. Jadi apapun yang bentuknya itu dari bahan alam atau bukan, yang bisa digunakan untuk bermain itu sah, namanya lista. Next. Nah, lihat Bu. Mereka bermain begitu sangat menyenangkan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ada papan. Mereka lagi membuat sebuah bangunan dan mereka membuat jalan. Ya, jadi kalau ada anak-anak, sebenarnya saya mirip loh sama anak dari Berpin, dari anak Dungu. Saya mirip, kenapa? Anak-anak main dengan alam biasa Bu ya, tertarik gitu ya. Terus mereka buat ini, buat itu, buat itu. Itu adalah permainan yang sangat luar biasa ketika bisa apa istilahnya pelepah buah karet itu bisa dimainkan jadi kuku-kuku, bisa dijadikan apa? Orang kota nggak bisa Bu, harus beli mainannya. Saya milih sekali sama ibu di sini. Ibu kalau mau cari sana. Makanya
rumah rapi nggak ada sampah. Sampahnya dibawa ke sekolah. Ayo buat giliran di jalan ketemu sama batu-batu bagus. Nah itu salah satu hebatnya guru kalau kreatif sekali. Lihat anak-anaknya happy kan? Happy nggak? Next nih. Nah ini nih ya. Jadi kalau misalnya sudah ada itu jangan buang. Itu bisa dipakai berulang kali. Usahakan di kelas itu simpan beberapa box yang diklasifikasikan kayak ranting-ranting itu lihat ya, ada ranting-ranting, ini ada batu kali itu bambu yang udah dipakai dipotong-potong dirapikan. Ibu kalau akreditasi akan menghargai medianya kalau dari bahan ini, bahkan memberikannya kearifan lokalnya mana? Kearifan lokalnya mana? Jadi ibu bangga kita bangga di Meranti punya banyak kawan-kawan di Naret. Kita punya kalau yang tahu umum bisa ada perang gitu ya, kan perang dan sebagainya. Kalau kami tidak bisa, kita tadi yang bahan yang baru itu luar biasa. Jadi kalau ibu udah ada buat seperti itu ya biar di sekolah masing-masing. Jadi pas udah anak main pastikan lagi, klasifikasikan lagi. Next. Nah seperti ini. Ini juga ada dari cangkang kerang, ada juga dari bambu-bambu kayu-kayu itu dipotong juga kecil-kecil, 1 cm, 1 cm, atau 2 cm itu juga bisa menjadi ruspat gitu ya. Soalnya disusun dengan rapi. Jadi di kelas itu anak-anak itu punya sumber daya yang luar biasa untuk berkreativitas. Next. Banyak ya Bu ya, lihat kafe kayu-kayu yang gede gitu. Ada manik-manik, biasanya itu kalau ada tasbih ya, tasbihnya kan suka ada copot gitu kan, udah lama copot. Nah jangan dibuang si biji tasbihnya, itu bisa juga untuk bermain besar. Tapi bukan usia 4 tahun ke bawah. Karena kalau usia playgroup itu diambil. Kalau usia TK dia udah ngerti. Tapi itu pun harus hati-hati karena bisa masuk ke tidur. Banyak sekali Bu ya, nanti saya share materinya. Next. Di koridor itu disiapkan. Bahkan kalau di salah satu kota di Italia di Reggio Emilia itu tuh masyarakat sekitar itu kalau ada barang bekas itu sudah otomatis mereka bersihkan, mereka bawa ke sekolah semua. Nah di sini juga boleh bekerja sama sama kepala dusun, kepala desa. Ketika ada PKK atau ketika ada posyandu dan sebagainya boleh diinformasikan kalau ada barang bekas boleh dibawa ke sekolah main-mainan. Kenapa? Kurikulum mereka tidak meminta ibu untuk punya kurikulum Jakarta, enggak. Biar anak dulu, lebihnya di rumah dulu, maka kembangkan anak dulu. Seperti itu. Maksimalkan anak dulu. Jadi kalau berasal dari petani, maka harus dari petani yang hebat. Kalau berasal dari daerah nelayan, maka harus dari nelayan yang hebat. Kalau berasal dari perkebunan, maka harus dari punya perkebunan yang hebat. Dia harus ngerti karet itu bagaimana sih, bagaimana cara mengolah karet dan lain sebagainya. Next. Nah, seperti apa sih kegiatannya, Miss? Barang-barangnya cuma disusun-susun gitu aja tidak. Kegiatannya tetap harus punya perencanaan yang baik. Nggak bisa juga bebas, bebas gitu. Ya. Ini contohnya. Di situ bisa juga kita menggunakan angka, bisa menggunakan huruf. Di kurikulum merdeka itu kita tidak dibatasi loh seperti tahun sebelumnya, nggak boleh baca tulis hitung di tahun. Sekarang boleh, tapi caranya patungan main. Anak nggak boleh lepas, nggak boleh hanya mengingat dan mengerti aja. Dia harus bisa banyak menciptakan. Salah satu contohnya ini. Next. Nah ini salah satu penyediaan ketika harus mengajar pakai lisan. Jadi aku kasih dulu perintahnya. Misalnya perintahnya silakan membuat bangunan atau mainan favorit dari bahan-bahan yang ada. Jadi setiap anak akan berbeda membuat. Nanti kita akan praktek selanjutnya. Next. Nah untuk TK ya ini ada aturannya. TK itu 7 sampai 10 kepingan. Maksudnya nggak usah terlalu banyak juga. Jadi gara-gara semangat gurunya, silakan gitu semuanya. Anaknya lah senang Bu. Bapak
sama ibu beberesnya susah sampai kalau dia mati pinggang sakit loh. Misalnya suka sakit pinggang kalau udah beberes itu kan, aduh gitu kan, anaknya senang, keren gitu kan, pas bulan beres kan, orang juga punya pulang, anaknya mau pulang, ibunya yang matikan. Nah ini dia 7 sampai 10. Kalau anak usia 3 tahun ke bawah itu 5. Next, ya, itu dari bulunya kabel, dia bisa menyusun dari batu kasar dan sebagainya. Next. Mengapa sih harus STEAM? Ya, STEAM itu singkatan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Science itu science-nya ilmu pengetahuan, teknologi, T-nya, engineering itu seperti kemesinan gitu, ya. A-nya itu art atau seni, Math itu matematika. Jangan bikin matematikanya rumus kita durasnya, matematikanya sederhana. Ya. Pendidikan sains dan matematika di Amerika Serikat itu tertinggal dibandingkan negara-negara maju lainnya. Itu berdasarkan statistik sendiri. Jadi dikhawatirkan di Amerika itu tidak mengembangkan murid di bidang STEM. Jadi karena itulah penggunaan pengetahuan STEM atau STEAM diperlukan di setiap bidang pekerjaan. Orang-orang yang sudah dididik dari pendidikan yang kreatif mengembangkan STEAM, dia akan lebih bisa di masyarakat bisa lebih maju, bisa lebih bertahan, ya, meningkatkan kepemimpinan saintifik. Kenapa Indonesia banyak pengangguran? Karena, tapi kenapa banyak perusahaan mencari pekerja? Pengangguran banyak. Ketika ininya, bulunya ya, plastik juga termasuk dari pusat. Contoh, seperti botol bekas. Anting-anting, ya anting-anting kan bisa satu, nggak mungkin dipakai kedua gitu ya. Sampai ke dia itu menciptakan, mungkin terlalu jauh bunda, gimana kalau kita buat perpasangannya lebih banyak supaya orang lebih jauh. Sampai ke sana itu sudah berpikir tingkat tinggi. Nanti pada saat praktek, dia juga akan praktek bagaimana berpikir tingkat tinggi. Apakah itu hanya madet di situ aja? Bagaimana pembelajaran di kelas kita? Apakah sudah memperlakukan kegiatan yang mengasah anak berpikir tingkat tinggi? Ada di level mana keterlibatan mereka? Apakah sudah menimbulkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa? Kira-kira ada yang mau kasih tahu nggak? Mau kasih pengalaman pribadi? Boleh. Jujur lebih baik Bu ya, ada beliau. Boleh, ada yang mungkin yang mau berbagi? Boleh, Bu, boleh. Ibu nggak usah lihat yang lain kalau Ibu mau bilang ke saya. Ya, semangat Bu. Belum ada. Dari detik ada yang mau share? Bagaimana pembelajaran di kelas? Apakah sudah memancing anak untuk berpikir tingkat tinggi? Belum. Inilah pentingnya kita ketemu. Kemudian kita saling mengingatkan. Kalau misalnya sudah hebat, itu nggak mungkin dibilang sini kan? Ya, sudah saya juga sama. Saya juga suka lupa nanti tadi beramnesia. Lanjut. Nah, kata Bapak susah beli drone, susah beli VR. Udah nggak usah pikir itu. Kita mainnya di Spark. Di Spark ini solusi buat kita untuk bisa mengembangkan pola pikir anak lebih baik, lebih tinggi, ya, high order thinking skill, mengembangkan